Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudarya Pratama, NIM 119380037. Pada tugas manajemen desain kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan dosen. Yang pertama adalah studio animasi. Di Lampung terdapat studio animasi yang bernama Ventura Studio. Selanjutnya di daerah Sumatera terdapat PIAPI Studios yang berada di daerah Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya yang ada di Indonesia yaitu B Studio yang lokasinya berada di Bali. Dan yang di luar Indonesia ada Pixar Studio yang lokasinya di Amerika Serikat. Selanjutnya ada Studio Design. Di Lampung terdapat Rus Studio Design yang letaknya di kota Bandar Lampung. Yang selanjutnya di Sumatera terdapat Sipatuang Studio yang lokasinya berada di daerah Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selanjutnya yang berada di Indonesia yaitu Option Studio yang lokasinya berada di Jakarta. Selanjutnya yang berada di luar Indonesia yaitu ada International Design Studio yang lokasinya berada di Singapura. Yang ketiga, Studio Komik. Di daerah Sumatera terdapat studio komik yang bernama Like Studio Komik yang berada di daerah Sumatera Selatan. Dan di Indonesia terdapat Pavilion Studio yang lokasinya berada di Semarang. Dan di luar Indonesia terdapat Manglove Studio yang berada di daerah Jepang. Selanjutnya studio ilustrasi. Terdapat studio ilustrasi di daerah Sumatera yaitu G Art Studio yang berlokasi di Palembang, Sumatera Selatan. Dan di Indonesia terdapat Brush Studio yang berlokasi di Yogyakarta. Dan yang di luar Indonesia terdapat Mappa Studio yang berlokasi di daerah Jepang. Selanjutnya studio fotografi. Di daerah Lampung terdapat Duta Foto yang berlokasi di daerah Pringsewu, Lampung. Selanjutnya di daerah Sumatera terdapat Raja Studio yang berlokasi di Palembang, Sumatera Selatan. Dan di Indonesia terdapat Prima Imaging yang terletak di daerah Jakarta. Selanjutnya di luar Indonesia terdapat The Dubai Studio yang berada di Dubai, Uni Emirat Arab. Selanjutnya studio VR atau AR. Di Indonesia terdapat Octagon Studio yang berada di Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya terdapat Viacom Next yang berlokasi di Amerika. Selanjutnya agensi iklan. Di Lampung terdapat Sinar Advertising yang berlokasi di daerah Kemiling, Bandar Lampung. Di daerah Sumatera terdapat Sumu Advertising yang berada di Medan, Indonesia. Terdapat Doreminado Agensi yang berlokasi di daerah Jakarta. Di luar Indonesia atau internasional terdapat Metrik Digital yang berlokasi di Singapura. Selanjutnya adalah percetakan. Di Lampung terdapat percetakan yang bernama Prameswari yang berlokasi di Pringsewu, Lampung. Selanjutnya terdapat Global Sai Utama yang berlokasi di Sumatera Utara. Dan di luar Sumatera, tepatnya di Indonesia, terdapat Surindo yang berlokasi di daerah Jakarta. Dan yang di luar Indonesia atau internasional terdapat Direct Print yang berlokasi di Kuala Lumpur, Malaysia. Selanjutnya adalah freelancer. Freelancer di daerah Lampung ada yang namanya Prio Hans yang berasal dari Bandar Lampung. Sementara yang dari Pulau Sumatera terdapat Rio Purba yang berlokasi di Medan, Sumatera Utara. Dan di Indonesia terdapat Nicolin Patricia Malina yang berlokasi di daerah Jakarta. Dan internasional terdapat Yuta Takahashi yang berlokasi di daerah Jepang. Selanjutnya adalah rental. Di daerah Lampung terdapat sebuah rental yang bernama Creative.com yang berlokasi di Lampung Utara. Selanjutnya di daerah Sumatera terdapat Minda Art Pro yang berlokasi di Kota Padang, Sumatera Barat. Dan di luar Sumatera, tepatnya di Indonesia, terdapat Lota ID yang berlokasi di Tangerang. Dan di luar Indonesia terdapat UK Outfit and Studio yang berlokasi di Britania Raya. Yang terakhir adalah Seller. Di Lampung terdapat Seller alat kreatif yang bernama Mel Store yang berlokasi di Bandar Lampung. Setelah itu,
Di Pulau Sumatera terdapat My Cyber Art Kreatif yang berlokasi di Palembang, Sumatera Selatan. Dan di Indonesia terdapat Woods ID yang berlokasi di Jakarta. Dan yang terakhir, di luar Indonesia atau internasional terdapat Canon yang berlokasi di Jepang. Aspek manajemen. Yang pertama terdapat studio foto yang bernama Alvin Fotografi yang berlokasi di daerah Semarang. Produk yang ditawarkan berupa foto prawedding, album prawedding, dan newborn. Selanjutnya, struktur organisasi di Alvin Fotografi terdapat owner, lalu ada manager, setelah itu marketing dan customer service, dan di bawahnya lagi terdapat fotografer 1 dan fotografer 2. Selanjutnya adalah alur kerja yang ada di Alvin Fotografi. Yang pertama adalah planning, customer service menerima klien atau menerima customer untuk mengatur jadwal sesi foto yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah executing. Klien menentukan konsep yang diinginkan. Setelah itu fotografer akan mulai memotret dengan sebaik mungkin atau dengan cara yang maksimal untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Yang selanjutnya adalah controlling. Setelah pemotretan selesai, klien bebas memilih foto mana yang akan dicetak. Sebelum dicetak, foto akan diserahkan kepada editor untuk diedit, dan setelah diedit akan dilakukan pencetakan. Dan yang terakhir, setelah dicetak, customer service akan mengabari klien untuk mengambil hasil cetakan tersebut. Promosi yang dilakukan oleh Alvin Fotografi melalui sosial media seperti Facebook dan Instagram, dan untuk promosi cetak melalui banner, banner, poster, kartu nama, dan voucher diskon. Yang selanjutnya ada agensi iklan. Agensi iklan tersebut bernama Ogilvy yang berlokasi di New York, Amerika Serikat. Ogilvy memiliki link website yang bernama ogilvy.com, dan Ogilvy memiliki struktur organisasi seperti presiden director, dan di bawahnya terdapat client service yang mencakup senior account executive dan junior account executive. Selanjutnya terdapat media department yang mencakup planner, buyer, dan monitoring. Selanjutnya terdapat creative department yang berisikan copywriter, visualizer, dan art director. Dan yang terakhir adalah finance dan administration. Produk yang telah dibuat oleh Ogilvy seperti Stephanie Challenge yang bekerja sama dengan Burger King, Jesus All Support yang bekerja sama dengan Adidas, dan Shake to Design yang bekerja sama dengan Fanta. Alur kerja yang ada di Ogilvy tersebut seperti account eksekutif atau AE menerima briefing dari klien atau dari pengiklan. Selanjutnya AE meneruskan briefing kepada tim kreatif yang terdiri dari art director, copywriter, production designer, dan media planner. Selanjutnya tim kreatif akan merancang konsep kreatif iklan. Selanjutnya konsep kreatif iklan akan dipresentasikan oleh AE kepada pengiklan atau kepada klien. Jika klien tidak setuju, maka akan dilakukan revisi dan mencari konsep lain. Jika klien setuju, maka materi iklan akan diproduksi oleh tim kreatif. Setelah diproduksi, iklan tersebut akan dipresentasikan kembali kepada pengiklan atau kepada klien untuk revisi atau pengoreksian. Setelah itu, setelah diterima oleh klien, maka yang selanjutnya adalah iklan sudah siap tayang. Promosi yang dilakukan oleh Ogilvy seperti membuat iklan kreatif untuk mengenalkan agensinya dan memiliki website. Selanjutnya adalah production house yang bernama Rapi Film yang berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia.
Rapi Film memiliki struktur organisasi seperti produser, administration support, program director, produser, asisten, kameramen atau video, editor dan grafik, dan reporter dan koresponden. Produk film yang telah dibuat oleh Rapi Film merupakan film seperti film Bucin, film Sobat Ambyar, film Pengabdi Setan, dan lain sebagainya. Alur kerja yang ada di Rapi Film seperti investor memberikan brief kepada production team, post production house, sound studio, dan promotion and distribution team. Selanjutnya, post production house akan memberikan brief kepada video editor, CGI or visual effect design, video coloring, dan mastering. Dan di sound studio terdapat dialog mixing, sound effect, dan musik. Promosi yang dilakukan oleh Rapi Film adalah dengan cara melalui website, melalui media sosial, dan setiap akhir pada film terdapat promosi yang dilakukan oleh Rapi Film. Selanjutnya adalah percetakan. Terdapat percetakan Prameswari yang berlokasi di Pringsewu, Lampung, Indonesia. Struktur organisasi yang ada di dalam percetakan tersebut mencakup direktur, bagian keuangan dan administrasi, bagian produksi, dan bagian pemasaran. Di bawah bagian produksi terdapat bagian pencetakan, bagian cetak, dan bagian finishing. Produk yang dihasilkan adalah banner, baliho, ex-banner, poster, buku, undangan, dan lain sebagainya. Alur kerja yang terdapat di percetakan tersebut seperti klien atau customer datang ke customer service atau ke ruang administrasi. Setelah itu klien atau customer memberikan brief kepada desainer percetakan. Setelah memberikan brief, maka desainer akan langsung mengerjakan desain tersebut sesuai dengan brief yang telah diberikan oleh klien. Selanjutnya setelah disetujui oleh klien, maka desainer akan mengirimkan hasil desain tersebut ke produksi cetak yang akan dicetak oleh tim produksi. Setelah dicetak, maka dilakukan pengecekan terhadap hasil cetak atau ada hasil yang cacat atau tidak. Setelah itu, maka cetakan akan kembali dibawa ke ruang administrasi. Selanjutnya, klien mengambil hasil cetak tersebut di ruang administrasi dan membayarnya. Promosi yang dilakukan melalui banner yang ada di pinggir jalan. Yang selanjutnya ada freelancer yang bernama Rio Purba yang berlokasi di Medan, Sumatera Utara dan memiliki medsos Rio Purba ID. Produk yang dihasilkan adalah brand identity. Alur kerjanya seperti planning, desainer menerima klien dan mendapat brief dari klien. Setelah itu, desainer mulai menyusun konsep atau ide yang diinginkan oleh klien. Desainer mulai mencari referensi dan mulai membuat sketsa. Setelah sketsa selesai, desainer mengirimkan beberapa sketsa yang telah dibuat kepada klien. Selanjutnya, klien akan memilih salah satu dari hasil sketsa tersebut yang akan diproses digital oleh desainer. Setelah dibuat digital, desainer mengirim kembali melalui email hasil digital tersebut untuk menanyakan apakah ada revisi. Dan yang terakhir, setelah hasil digital disetujui oleh klien, maka desainer akan mengirimkan semua jenis file yang dibutuhkan oleh klien melalui email. Promosi yang dilakukan melalui sosial media seperti Instagram dan melalui platform berbagi video seperti YouTube. Yang selanjutnya adalah rental yang bernama Kamera Goods Rental yang berlokasi di Bandar Lampung dan memiliki link website kameragoods.id. Produk yang ditawarkan adalah penyewaan kamera dan lensa. Alur kerja yang ada di Kamera Goods ini, yang pertama, klien atau penyewa melakukan booking melalui WhatsApp dan datang ke lokasinya langsung. Selanjutnya, penyewa wajib mengisi form data diri atau identitas diri yang lengkap.
Selanjutnya, setelah mengisi identitas diri, penyewa harus menyerahkan kartu identitas seperti SIM, KTP, STNK atau lainnya sebagai jaminan. Lalu penyewa harus membayar sesuai harga yang telah ditentukan oleh pihak rental. Selanjutnya, penyewa dapat membawa kamera tersebut dan mengembalikan pada hari yang telah disepakati sebelumnya. Harga yang terdapat di kamera goods mulai dari 60.000 hingga 600.000 untuk sehari sewa. Promosi yang dilakukan adalah dengan cara melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram dan melalui link website. Dan yang terakhir adalah seller yang bernama Focus One yang berasal di daerah Bandar Lampung. Produk yang ditawarkan adalah produk penjualan kamera dan perlengkapan fotografi lainnya dan tetap diawasi oleh pegawai. Alur kerja yang ada di Focus One yang pertama, pembeli datang langsung ke lokasi atau ke toko dan akan disambut langsung oleh pegawai toko. Selanjutnya, pegawai toko akan menanyakan apa yang sedang dicari, dan selanjutnya dipersilahkan pembeli untuk bertanya-tanya dan melihat barang yang ada di toko Focus One tersebut. Setelah pembeli setuju atau memilih barang yang akan dibeli, maka yang dilakukan selanjutnya adalah pengecekan untuk mengecek apakah ada kerusakan atau tidak pada barang yang diinginkan tersebut. Setelah dilakukan pengecekan, maka yang dilakukan selanjutnya adalah pembayaran. Promosi yang dilakukan oleh Focus One melalui sosial media seperti Instagram dan selalu mengadakan promo yang menarik untuk menarik para pembeli. Sekian pertanyaan yang dapat saya jawab, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.